Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Oke, pada video kali ini kita bahas seputar yang nge-backup data dan bagaimana cara-caranya. Dan juga ada beberapa teman member juga tuh yang menanyakan kalau sudah minjol, ketika dia memfullikan data itu yang aman seperti apa. Ya, jadi intinya di sini ya, untuk video kali ini gue menjelaskan bagaimana cara setelah kalian menginstal aplikasi pinjol lalu galbay ya. Jadi bagi teman-teman yang menonton ini silahkan simak sampai selesai, nanti akan gue jelaskan dan kalian pahami dan dengarkan. Oke, sebelum memasuki video berikutnya, di sini gue minta kepada teman-teman untuk bantu support channel ini agar cepat berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share di berbagai media sosial kalian. Dan bagi teman-teman yang ada di luar sana yang bingung ataupun nggak tahu ya, silahkan kalian ketikkan di kolom komentar. Oke, kita akan masuk saja ke topiknya. Di sini ada satu pertanyaan ataupun curhatan dari salah satu anggota grup Telegram gua, dan curhatan ini, jawaban gue ini, ya penjelasan gue ini bisa kalian pahami dan kalian bisa pelajari agar kalian tuh mengerti dan tidak lagi kena teror ataupun kena kejar-kejaran dari DC pinjaman online ilegal. Dan ini salah satu anggota grup Telegram gua, dia curhat seperti ini. Temenku kan mau pinjam ilegal pakai Truecaller, up data, ntar boleh ADD kontak lagi beberapa bulan ya. Ngaruh gak sih? Soalnya aku nggak ngerti, barangkali ada yang tahu. Oke, gue udah ambil kesimpulannya. Jadi temannya ini dia mau pinjam ilegal ya. Temannya ini mau minjem di pinjol ilegal, tapi dia menggunakan aplikasi Truecaller untuk nge-backup data. Nah, setelah itu ya, setelah dia nge-backup data, boleh gak sih nge-add kontak lagi, artinya memasukkan kontak baru lagi di HP tersebut. Intinya di bawahnya itu dia bilang, ngaruh gak sih, soalnya aku nggak ngerti. Nah, setelah dia mau pinjem di ilegal lalu dia sudah backup data dan add data, ngaruh gak sih untuk kedepannya? Nah, jadi penjelasannya gini ya bro, kalian bisa pahami dan kalian bisa dengarkan baik-baik ya, agar kalian tuh tidak sembrono untuk melakukan nge-backup data. Jadi di sini akan gue bahas kedua versi. Versi yang pertama untuk mengajukan pinjol ilegal. Yang kedua itu adalah bagaimana setelah kalian galbay ataupun setelah kalian selesai minjem di pinjol ilegal. Oke, akan gue bahas. Versi yang pertama yaitu ya, sebelum kalian mengajukan pinjol ilegal, artinya kalian akan mengamankan data kalian. Itu bagaimana? Di sini gua nggak akan berikan cara-caranya secara langsung secara screen recorder, tapi di sini gua akan memberikan teorinya, karena gua akan bingung, nanti gua ngeditnya bingung bro, ngedit nyambungin video itu gue bingung, capek gua. Jadi gue di sini kan gue berikan teorinya aja. Yang pertama untuk nge-backup data ya, sebelum kalian melakukan install ataupun pengajuan di aplikasi pinjol ilegal, hal yang pertama adalah kalian siapkan kontak yang bukan pribadi kalian ya. Ketika kalian sudah siapkan kontak pribadi kalian, lalu akun Gmail Anda yang nyangkut di dalam ya handphone kalian yang pribadi, yang untuk jadikan pinjol itu HP-nya, itu emailnya kalian logout dulu, kalian lepas dulu. Artinya handphone ini tanpa email, tanpa Gmail ya. Setelah itu udah nggak ada, email udah nggak ada, lalu kalian nonaktifkan ya sinkronisasi, ada di pengaturan setelan pada handphone. Kalian cari aja di bagian akun, nanti itu ada bacanya sinkronisasi yang paling bawah bagiannya. Kalian cari-cari aja di bagian setelan itu ada namanya sinkronisasi. Kalian off semua. Ketika kalian sudah off ya, lalu kalian menghapus kontak pribadi kalian di handphone kalian itu. Setelah kalian sudah hapus ya, lalu kamu masukkan atau masukkan kontak yang bukan pribadi kalian ke dalam handphone kalian itu. Artinya menukar ya, kontak pribadi kalian kan sebelumnya kalian sudah hapus, artinya kan kosong di handphone kalian. Nanti setelah itu kalian masukkan kontak yang bukan pribadi kalian, artinya kontak
yang baru. Nah, setelah itu sudah selesai dari akun Gmail, kalian sudah lepas yang pribadi. Akun kontak yang bukan pribadi kalian sudah hapus. Yang ketiga, kalian sudah masukkan kontak yang bukan pribadi kalian. Nah, selanjutnya kalian masukkan akun Gmail. Akun Gmail yang bukan pribadi, yang belum pernah nyangkut di handphone itu. Bisa kalian bikin sendiri atau bagaimana. Intinya akun Gmail itu yang belum pernah masuk, ya, yang belum pernah login di perangkat handphone kalian waktu pinjol itu. Ya, setelah bebas mau email apa, yang penting emailnya seperti itu. Ya, kalau bingung ya mendingan bikin baru aja, baru kalian masukkan ke dalam handphone itu. Nah, itu ada beberapa poin yang sudah gue berikan. Nah, setelah itu baru saja kalian nge-backup yang lain-lainnya. Ya, nge-backup yang lain-lain seperti SMS ataupun apa, dan itu juga dihapus-hapusin kalau misalkan sifatnya itu pribadi, ya sifatnya itu pribadi, ya tuh hapus. Tapi jangan dihapus semua, tapi hapus beberapa saja yang sifatnya pribadi. Sama panggilan kontak luar, kontak masuk tuh sama dihapus, tapi yang pribadi jangan semuanya dihapus. Nah, oke. Itu yang sebelum melakukan pinjaman online ataupun sebelum menginstal aplikasi pinjol ilegal. Lanjut lagi yang kedua, setelah kalian sesudah ya install aplikasi pinjol ilegal ataupun sudah mencairkan dana di aplikasi pinjol ilegal ataupun sudah berhenti melakukan pinjol ilegal, ini kalian harus perhatikan baik-baik ya, langkah-langkahnya seperti apa yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah kalian uninstall aplikasi pinjol ilegal yang ada di handphone kalian itu, ya, di uninstall. Sebelum di uninstall, kalian masuk ke bagian settingan ataupun pengaturan pada aplikasi pinjol tersebut. Masuk ke dalam settingan aplikasi, bukan di aplikasi pinjol ya, tapi di bagian daftar aplikasi di bagian setelan handphone kalian itu. Nah, di situ ada bacanya cache dan juga data, dan itu kalian hapus-hapusin. Cache dihapus, data dihapus. Ketika itu udah di sampah dan juga data dari aplikasi pinjol ilegal itu sudah dihapus, baru kalian melakukan uninstall. Itu yang pertama. Ketika sudah di uninstall ya kan aplikasi pinjol ilegal, pastikan semua yang ada di handphone kan itu tidak ada aplikasi pinjol lain-lainnya seperti pinjol ilegal ataupun legal. Jangan sampai ada dulu, jangan sampai ada ya. Nah, setelah itu ketika kalian sudah menguninstall ya, barulah kalian memfullykan data kalian tuh boleh, bisa ya, ataupun menambahkan kontak baru di handphone kalian tuh bisa, asalkan satu catatan tadi, tidak boleh ada aplikasi pinjol ilegal di handphone kalian itu ya. Harus kondisi itu benar-benar handphone tidak ada aplikasi pinjol ya, baru kalian memfullykan data ataupun menambahkan kontak teman-teman kalian itu di handphone kalian ya. Jadi seperti itu cara-caranya ya. Lalu bagaimana untuk kedepannya? Untuk kedepannya kalian kalau mau install aplikasi pinjol ilegal seperti tahap yang pertama, di versi yang pertama lakukan seperti itu. Makanya kalian itu kalau misalkan nggak mau repot, nggak mau bingung, nggak mau khawatir, kalian tuh harus punya handphone dua ya. Yang pertama handphone pribadi, yang kedua tuh handphone khusus buat pinjol. Jadi handphone kayak gue ini kan khusus buat pinjol. Jadi gue bebas dong ya kan. Jadi gue ini karena ini gue udah setting. Jadi gue nggak capek-capek lagi untuk nge-backup untuk ini nggak capek-capek lagi. Nah, yang pribadi ini yang buat ngerekam itu gue sterilkan, tidak ada aplikasi pinjol ilegal maupun legal ataupun ilegal, itu gue nggak mau masukin. Ya, karena menurut gua aplikasi pinjol ilegal itu berbahaya ataupun aplikasi pinjol lainnya itu berbahaya. Ya, makanya gua nggak mau masukin di handphone pribadi gue ini. Gua hanya masukin di handphone yang ini aja ya. Jadi seperti itu, Bray. Ya, kalau mau pinjol itu kalian pastikan semua data privasi kalian itu benar-benar sudah diamankan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, misalkan kalian tidak ngerti, ya silakan tanya yang lebih ngerti, yang lebih paham, agar tidak ada yang ketinggalan satu pun yang ada di handphone kalian. Kalau ada yang ketinggalan satu pun, waduh,
Ini yang sangat bahaya, takutnya malah dia akan melakukan sebar data di yang tadi itu ya. Jadi buat teman-teman ya, sebenarnya caranya gampang, simpel, asal kalian tuh bisa memahami ya, memahami dalam dunia teknologi. Kalau kalian tidak mengerti dalam dunia teknologi ya bingung juga, repot. Makanya buat teman-teman yang masih hidup di tahun 2022 ya harus mempelajari dunia teknologi, terutama di handphone Android ya, ataupun sistem-sistem lainnya seperti aplikasi-aplikasi cara kerjanya itu aja bagaimana. Kalau kita tahu dasar dari aplikasi pinjol ilegal ini, yaitu kan dasarnya kan dia cuma ngambil nyedot data dan juga membaca semua handphone kalian. Itu kan dasarnya udah dipegang. Pegang dua itu dulu dah. Pegang dua itu, yang pertama aplikasi pinjol ilegal itu akan ngebaca isi handphone kalian dari nama, email, semuanya ada. Itu akan dia ngebaca. Yang kedua adalah dia akan menyedot isi kontak kalian ataupun kontak keluar masuk ataupun SMS ya. Jadi itu dulu kalian pegang dulu. Kalau kalian sudah tahu itu, kalian tinggal cara mempelajari ya, mempelajari yang tadi gua sudah bilang bagaimana caranya biar dia tidak bisa lagi melakukan sedot data ataupun tidak lagi menyadap handphone kalian. Sebenarnya itu bukan menyadap sih ya, tapi dia secara tanpa kita ketahui dia itu ya mendownload isi kontak ke kita, lalu akan ditransfer ke servernya dia gitu. Makanya kadang-kadang handphone kita panas karena dia akan ngedownload data kita, entah itu data SMS, telepon panggilan keluar masuk, ataupun ya isi kontak kalian. Dia ini akan ngedownload, narik ke servernya si pinjol tersebut ya. Jadi buat teman-teman ya harus ketahui dulu, jangan sembrono. Dan itu dia tadi gue sudah sampaikan untuk teman-teman yang tadi bertanya yang mengenai amannya seperti apa ya. Dan untuk masalah aplikasi Truecaller, sebenarnya gue kurang begitu tertarik ya. Kalau masalah aplikasi Truecaller itu gue kurang tertarik. Tapi ada salah satu yang gue tanpa pakai pihak ketiga, itu gue ada caranya, nanti akan gue bahas itu kenapa sih gue nggak pakai pihak ketiga ataupun aplikasi-aplikasi Truecaller yang lainnya gue nggak pakai. Karena menurut gue itu ya, gue untuk menjaga privasi gue sendiri ya, takutnya ya seperti hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya gue menjauhkan aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Makanya bagi teman-teman jangan asal ceroboh untuk menginstal, tapi coba pelajari cara lain dulu tanpa aplikasi pihak ketiga. Truecaller itu kan pihak ketiga, artinya kan sebenarnya kita ini udah punya bawaan telepon ya, aplikasi telepon kita udah punya, tapi kita pakai aplikasi telepon lain, itu namanya pihak ketiga ya. Jadi buat teman-teman nanti akan gue kasih tahu ya, tanpa menggunakan Truecaller tuh ada gue caranya untuk settingannya, nanti ada gue akan kasih tahu ya. Mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan bagi teman-teman yang saat ini menonton ya, mengenai cara backup data ataupun cara aman galbay di pinjol ilegal ya. Jadi untuk boleh atau tidaknya untuk nge-add kontak itu boleh, asalkan aplikasi pinjol ilegal itu ataupun legal tidak ada di handphone kalian. Kalau sudah tidak ada, kalian sudah uninstall, baru kalian masukkan saja ya, seperti itu ya. Jadi aman-aman aja, nggak apa-apa, masukin aja ya, asalkan tadi ingat tidak ada aplikasi pinjol ilegal. Kalau kalian mau install lagi, pastikan semua privasi kontak kalian tuh dihilangkan dulu, diganti dulu dengan yang bukan yang pribadi kalian dulu ya. Mungkin itu saja video yang gue bisa sampaikan kepada teman-teman yang masih bingung cara nge-backup data ataupun memulihkan data ataupun cara aman galbay di pinjol ilegal. Itu cara-caranya seperti itu, yang simpel-simpelnya akan gue kasih. Nanti akan gue kasih tahu lagi video lanjutannya, yaitu mengenai ya menggunakan aplikasi Truecaller ataupun tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk galbay di pinjol ilegal ya. Mungkin nanti tunggu aja ya, mungkin nanti akan gua upload juga di video snack video ataupun di TikTok gua ataupun di YouTube gua. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.